Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Info Kita. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 3 kisah horor yang dikaitkan dengan bencana gempa bumi. Akhir-akhir ini Indonesia sering sekali dilanda bencana, teman-teman. Salah satunya yang akan saya ceritakan yaitu gempa bumi. Bencana alam dan tragedi kemanusiaan kerap merenggut banyak korban jiwa. Gempa besar, banjir, tanah longsor, ataupun tsunami adalah beberapa bencana alam yang kerap merenggut nyawa manusia. Alam memang tak dapat ditebak, maka dari itu manusia yang hanya bisa pasrah dan selalu siaga. Namun ada kisah horor yang kian menyeruak jika sebuah bencana terjadi. Kisah apakah itu? Masyarakat akan mengaitkan sesuatu hal yang berbau horor dengan bencana. Kehadiran makhluk ini dianggap sebagai penyebab utama terjadinya bencana. Penyebab utama terjadinya bencana. Bahkan masyarakat menilai ini adalah amukan makhluk halus yang sebenarnya telah menghuni wilayah tersebut sejak lama sebelum kita, umat manusia, berada di lokasi tersebut. Yang pertama, arwah korban tsunami Thailand. Sebanyak 230.000 orang tewas hari itu, Minggu 26 Desember 2024. Saat 2 lempeng bawah laut di lepas pantai barat Sumatera berdubduksi mengguncang bumi selama 10 menit dengan kekuatan setara 2 juta bom atom. Bayangin, satu bom atom bisa meratakan satu kota. Gempa dengan 9,1 skala Richter itu memicu gelombang raksasa hingga ketinggian 30 meter yang menghantam pesisir 12 negara termasuk Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, Maladewa, Thailand, Myanmar, Malaysia, Somalia, Tanzania, Cyprus, Bangladesh, dan Kenya. Mereka yang kala itu sedang berbelanja di pasar-pasar Aceh, berolahraga pagi di pantai, atau berekreasi di laut dangkal di Thailand, menjadi saksi kedahsyatan alam. Panik? Pasti panik. Orang tak tahu harus berbuat apa dan lari kemana. Aparat yang tak siap menghadapi bencana sekolosal itu pontang-panting. Gelombang bergasi menghancurkan banyak desa di Thailand. Sejak saat itu, cerita-cerita hantu berseliweran. Seorang supir taksi bernama Lek yakin ia mengangkut 7 penumpang hantu pada malam hari di tahun 2005, setahun setelah bencana alam. Setelah tawar-menawar harga, Lek menjalankan mobilnya menuju pantai. Namun sesampainya di sana kursi penumpang kosong. Pria itu pun memutuskan mencari pekerjaan baru. Ia terlalu takut mengemudi pada malam hari. Memang, mungkin saya pun juga akan takut, teman-teman. Tak hanya itu, seorang petugas keamanan di Andaman juga memilih keluar dari pekerjaannya. Ia tak tahan mendengar apa yang diyakininya sebagai suara teriakan dari arwah perempuan asing yang tewas di hotel yang dihantam oleh gelombang tsunami. Yang paling mengerikan adalah kisah tentang keluarga yang kerap mendapat telepon pada siang dan malam hari. Saat mengangkat telepon itu, mereka mengaku mendengar suara kerabat teman yang berteriak memohon diselamatkan dari pembakaran di krematorium. Astagfirullah. Sungguh kasihan ya teman. Yang kedua, kerasukan arwah korban tsunami Jepang. Pada tahun 2021, salah satu gempa bumi terdahsyat dalam sejarah Jepang melanda memicu tsunami yang menghancurkan ribuan orang kehilangan nyawa. Puing-puing bahkan terbawa hingga perairan pantai Amerika Utara Selat beberapa tahun. Gempa besar bahkan menggeser bumi pada porosnya, memperpendek hari selama 1 mikrodetik. Setelahnya, jumlah mereka yang selamat mengaku melihat tetangganya yang tewas dalam kondisi basah kuyup muncul di depan rumah. Lainnya mengaku melihat tatapan mata gelap dari genangan air. Sejumlah orang juga dilaporkan mengalami kerasukan dan meminta bantuan paranormal. Para ahli jiwa berpendapat penampakan tersebut dipicu adanya trauma atau post traumatic stress disorder (PTSD). Nah, yang ketiga, arwah korban tsunami Jepang. Sebuah rekaman yang membuat bulu kuduk merinding beredar di internet. Mungkin teman-teman yang belum melihat bisa cek di YouTube. Dalam video tersebut tampak sosok diduga hantu mengikuti seorang pria yang hendak menaiki taksi. Ketika pria itu mendekat ke taksi,
Hantu tersebut tampak makin jelas. Ia terlihat seperti perempuan berambut panjang dan mengenakan jubah hitam. Namun pria yang diikuti tak sadar akan kehadiran sosok hantu perempuan itu. Ia pun tampak menaiki taksi tanpa rasa curiga. Walaupun banyak netizen merasa takut dengan rekaman penampakan hantu Jepang itu, namun sejumlah pengguna internet justru membuat menjadi bahan candaan. Mereka berkata hantu itu mungkin lelah dan ingin duduk atau jatuh cinta dengan pria itu. Namun beberapa netizen lain menganggap rekaman itu hanya trik kamera dan telah mengalami proses editing. Banyak sekali ya teman-teman ya. Cukup? Mungkin itu saja cerita horor yang dapat saya sampaikan. Ikuti terus channel kita. Kita akan membahas tentang beberapa cerita horor dan sejarah dalam dunia. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.